akan membacakan bagian A, definisi manajemen. Kata manajemen dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai pengguna sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan dari bahasa Inggris, manage berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Menurut para penelitian ilmuwan, sampai manajemen saat ini belum memiliki kesamaan terhadap pendefinisian manajemen. Sehingga sampai saat ini tidak ada definisi manajemen yang tunggal. John Michaels dan Hasan Sandli mengutip pandangan dua ahli untuk mendefinisikan manajemen. Kedua ahli tersebut dapat dinarasikan sebagai berikut. Yang pertama, Mary Parker Flowwood mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Yang kedua, James of Stoner mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pandangan Stoner meletakkan konsep manajemen sebagai suatu proses. Maknanya adalah manajemen merupakan cara sistematis dalam melakukan pekerjaan. Manajemen sebagai proses mengharuskan semua manajer tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Poin selanjutnya yaitu B. Organisasi. 1. Definisi dan unsur organisasi. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, beberapa ahli mendefinisikan organisasi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Stoner. Menurut Stoner, organisasi adalah sebuah pola hubungan melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Stephen Furtick, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Menurut James Demony, pengertian organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Nah, poin selanjutnya yaitu 2 jenis-jenis organisasi. Organisasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya. 1. Organisasi formal. Organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari dan diatur dengan ketentuan-ketentuan formal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya. Tujuannya tidak jelas, tidak ada, dan hubungan yang terjalin secara pribadi. Contohnya organisasi jenis ini kelompok belajar, kelompok bermain, di mana orang-orang berkumpul dalam organisasi ini bersifat sementara sehingga tidak memiliki AID atau ART dan hubungan antara anggota terjalin secara pribadi. Nah, yang poin selanjutnya berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah. 1. Organisasi resmi. Organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau terdaftar pada negara, misalnya seperti lembaga, swadaya, masyarakat, organisasi, massa, yayasan, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau tidak terdaftar pada negara, misalnya grup kesenian, kicimol, gendang belek, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C mengenai mekanisme manajemen organisasi. Manajemen pada prinsipnya mengatur bagaimana kegiatan dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuan yang diharapkan tersebut akan berhasil dengan baik apabila kemampuan manusia yang terbatas baik pengetahuan, teknologi, skill maupun waktu yang dimiliki dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaannya, wewenang, dan tanggung jawabnya kepada orang lain. Sehingga secara sinergis dan simbiosis mutualisme membentuk kerjasama yang baik.
Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen dalam organisasi. Yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan, dan yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Menurut Stoner, ada beberapa langkah yang diperlukan dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini berarti para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian ini berarti langkah dalam mengkoordinasi potensi organisasi, personal ataupun material. Yang ketiga ada penyusunan personalia atau staffing. Staffing ini adalah proses penarikan atau rekrutmen, latihan dan pengembangan serta penempatan dan pemberian orientasi dan posisi kepada anggota dengan memandang potensi personalianya. Yang keempat ada pengarahan atau leading. Nah, langkah berikutnya adalah menugaskan anggota untuk bergerak menuju tujuan yang telah ditentukan. Secara sederhana, pengarahan berfungsi untuk membuat atau mendapatkan para anggota untuk melakukan apa yang diinginkan. Terakhir, yang kelima ada pengawasan atau controlling. Pengawasan ini adalah penemuan dan penerapan cara dan fasilitas atau alat untuk menjamin bahwa rencana yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dengan memahami sistematika manajemen organisasi sebagaimana yang telah saya paparkan tadi, maka selanjutnya adalah mengenai eksistensi dari manajer atau pemimpin. Karena nantinya seorang manajer lah yang akan berperan sebagai perencana, pengorganisir, pemimpin, pengarah, serta pengawas. Kemudian yang penting dalam sebuah manajemen organisasi ini adalah adanya kesepahaman di antara komponen organisasi itu sendiri. Kesepahaman yang dimaksud di sini adalah mengenai peran, posisi, situasi, dan kondisi antar pelaku organisasi.